Oke, selamat pagi teman-teman. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung konferensi ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik. Di sesi Lokakarya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang chatbot dan masa depan sumber daya manusia dengan adanya chatbot. Nanti juga akan ada sesi praktek membuat chatbot HR, jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi ya untuk membuat chatbot. Dan semoga koneksi internet kita semua stabil sepanjang konferensi berlangsung. Oke, ini ada sedikit tentang saya. Nama saya Freddy. Saat ini saya sedang menjadi instruktur di Purwadika Coding School dan juga sebagai back-end developer di Moladin, chatbot developer di Fred Universe, dan organizer di Sarkom ya, Software Architect Community. Teman-teman bisa follow saya di Twitter, connect di Facebook dan LinkedIn, atau dukung aktivitas saya melalui Karya Karsa. Di Karya Karsa, teman-teman bisa melihat aktivitas yang saya lakukan, yaitu membuat e-book gratis tentang chatbot HR dan membuat kursus online gratis tentang chatbot yang saya coba selesaikan di waktu luang. Untuk materi di sesi kali ini, saya ambil dari buku tersebut, tapi hanya sebagian kecil saja yang saya coba sesuaikan untuk durasi 2 jam. Berikut agendanya. Ada sedikit penjelasan tentang tata cara dalam konferensi. Tadi mungkin sudah dijelaskan dengan moderator, jadi saya hanya perlihatkan saja. Kemudian dilanjut dengan latar belakang, fundamental chatbot, dan kemudian praktek membuat chatbot. Secara estimasi mungkin teorinya itu sekitar 20 menit dan prakteknya 85 menit. Oke, jadi ini tata cara dalam konferensi yang tadi sudah disebutkan moderator ya. Oke, kita mulai dari latar belakang chatbot HR dengan masa depan manajemen sumber daya manusia. Apa itu manajemen sumber daya manusia? Manajemen sumber daya manusia adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data. Sistem manajemen sumber daya manusia itu ada 6 buah aktivitas yang utama, yaitu employment management, performance management, career development management, dan seterusnya ya. Nah, sekarang teman-teman coba bayangkan jika di dalam suatu perusahaan terdapat puluhan sampai ratusan pegawai, atau bahkan ribuan pegawai yang tersebar di berbagai tempat. Bagaimana seorang staf HR melayani pegawai-pegawai tersebut? Mungkin sudah banyak yang pakai sistem ERP atau sistem HR berbasis web ditambah dengan aplikasi smartphone, tapi sistem tersebut tentu saja tidak bisa menghilangkan sifat alami dari manusia, yaitu berkomunikasi atau bertanya. Misalnya, sebagai pegawai di suatu perusahaan, ada kebijakan perusahaan yang harus dibaca, ada aturan perusahaan, ada pengumuman, atau ada aturan tertentu yang harus dibaca sebelum mengisi suatu form. Apakah semua pegawai tersebut membacanya? Bisa jadi hanya sedikit atau bahkan menunda membaca sampai memang diperlukan. Maka dari itu, biasanya orang lebih memilih bertanya langsung jika ada suatu informasi yang dia tidak tahu atau lupa. Bayangkan kalau pegawai yang banyak tadi semuanya tanya ke staf HR. Bisa-bisa stres kan? Apalagi kalau pertanyaan yang ditanyakan itu serupa atau mirip. Padahal tadi sudah ada sistem HR berbasis web atau apps yang bisa diakses oleh pegawainya. Nah, disinilah chatbot bisa menjadi alternatif untuk mendukung perilaku tersebut. Chatbot dapat menanggapi setiap pertanyaan yang serupa dan bahkan bisa mengotomatisasi proses-proses HR lainnya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut.
Terkait dengan hal tersebut, menurut Gartner, di tahun 2020, salah satu trennya adalah hyper automation, di mana banyak hal akan dapat diotomatisasi dengan bantuan AI, machine learning, dan natural language processing. Nah, sekarang kenapa harus chatbot gitu ya? Ada beberapa alasan kenapa chatbot bisa menjadi alternatif atau bahkan solusi untuk masalah-masalah yang ada. Yang pertama yaitu otomatisasi proses. Jika satu orang hanya bisa menangani 2 sampai 3 percakapan pada satu waktu, chatbot dapat menangani ratusan bahkan ribuan percakapan pada satu waktu. Kemudian bagi end user, tidak perlu install aplikasi lagi. Aplikasi di handphone orang-orang zaman sekarang rata-rata kan sudah segudang ya, sudah banyak banget. Ada game, apps, tools, dan lain sebagainya. Aplikasi chatting saja bisa ada 4 mungkin ya. Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, dan Line Messenger. Belum lagi aplikasi sosial media. Yang ketiga yaitu bisa menambahkan sentuhan manusia atau persuasif. Ini memang perlu effort lebih dalam hal mendesain percakapan, tapi kita akan lihat dalam prakteknya nanti ya. Saya kasih gambaran begini. Ketika seorang pegawai di suatu perusahaan ingin resign, kemudian pegawai ini mengajukan pengunduran diri melalui chatbot misalnya ya. Lalu chatbot ini bisa menganalisa data pegawai tersebut. Dari hasil analisa, data chatbot melihat bahwa performance pegawai dan kontribusinya bagus nih, atau sebut saja KPI-nya bagus, atau termasuk dalam list talent perusahaan. Sehingga chatbot ini bisa memiliki kemampuan untuk mencoba mempertahankan si pegawai ini. Ilustrasinya seperti ini. Nah, di sini contoh ada percakapan antara pegawai dengan chatbot ya. Di sini pegawai bilang saya mau mengajukan pengunduran diri per tanggal 30 Mei. Kemudian chatbot tanya kenapa mau mengundurkan diri. Pegawai jawab, nah kemudian si chatbot ini karena dia punya informasi tentang pegawainya dan ternyata pegawainya ini bagus kerjanya, profesional, sehingga si chatbot menyarankan hal seperti ini. Saran saya sebaiknya dinegosiasikan dulu dengan pihak manajemen. Karena saya melihat performa kerja kamu sejauh ini bagus dan review dari atasan atau teman kerja kamu juga bagus-bagus. Jadi menurut saya sangat disayangkan jika kamu pindah ke tempat lain hanya karena gaji misalnya ya. Bagaimana kalau saya buatkan jadwal untuk ketemu dengan manajemen supaya kamu bisa negosiasi terkait gaji kamu? Bersediakah? Kemudian pegawainya menjawab, oke, saya coba deh. Nah, jadi kalau dilihat dari penggalan percakapan ini, di sini chatbot bisa melakukan hal yang persuasif ya, percakapan persuasif sehingga bisa jadi mengubah keputusan dari pegawai yang tadinya mau mengundurkan diri. Dan kenapa dipertahankan? Karena chatbot tahu bahwa pegawai ini punya kontribusi yang bagus bagi perusahaan. Nah, jadi sekarang harusnya udah kebayang kan bagaimana chatbot dapat digunakan untuk otomatisasi proses tersebut ya. Itu hanya salah satu dari banyaknya proses HR ya dalam suatu perusahaan. Chatbot dapat merespon berdasarkan banyak kondisi seperti waktu, profil, sentimen analisis, dan lain sebagainya. Ya layaknya seperti manusia ketika akan menjawab pertanyaan, pasti di pikirannya bisa jadi ada banyak hal yang dipertimbangkan dan dianalisa. Chatbot pun bisa seperti itu dengan cara kita memiliki data yang cukup untuk melatih chatbot tersebut. Oke ya, semoga teman-teman paham esensi dari chatbot yang tadi dijelaskan. Jadi ketika ditanya oleh siapapun ketika harus pakai chatbot, setidaknya dari ilustrasi yang tadi dijelaskan, teman-teman bisa menggambarkannya. Oke, selanjutnya tentang web, apps, dan chatbot. Nah, jadi chatbot ini bukan untuk menggantikan web atau apps ya, melainkan menjadi channel alternatif untuk berinteraksi dengan pengguna yang saat ini semakin aktif menggunakan aplikasi chat seperti Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Jadi hati-hati jangan termakan clickbait dengan artikel di internet yang menulis tentang
chatbot will kill web app atau chatbot will kill apps ya, ataupun yang sejenisnya ya. Bukan seperti memang generasi Y atau generasi muda saat ini lebih memilih chatting ya daripada telepon gitu. Nah, sehingga kalau diperhatikan ini sebenarnya ada perkembangan paradigma dari waktu ke waktu. Contohnya seperti ini. Jadi pada tahun 80-an, trennya adalah PC. Developer ramai membuat aplikasi desktop. Pada tahun 90-an, trennya adalah web. Developer ramai membuat aplikasi server. Di tahun 2000-an, trennya sudah aplikasi smartphone. Developer ramai membangun aplikasi smartphone. Dan yang kekinian saat ini adalah aplikasi chat dan sosial media, di mana nanti developer akan ramai membangun bot atau chatbot di platform messaging. Di mana bots juga akan menjadi aplikasi di dalam aplikasi chat atau sosial media ya, bisa saja disebut seperti itu. Lalu bagaimana solusi dan peluang bisnis chatbot HR? Nah, di sini bisa dilihat proses-proses yang dapat diotomatisasi dari suatu aktivitas manajemen sumber daya manusia. Ada banyak berbagai macam, ini hanya beberapa saja yang di sini. Jadi dari mulai proses rekrutmen, kemudian juga day to day sebagai employee dibantu oleh chatbot ya, proses-prosesnya seperti untuk onboarding, terus tanya-tanya tentang policy-nya perusahaan, mengajukan cuti misalnya juga bisa, dan lain sebagainya. Di sini banyak, sampai pengajuan pengunduran diri gitu. Nah, cuman dalam Lokakarya kali ini kita akan coba buat beberapa skill saja, skill chatbotnya, yaitu untuk menangani pengajuan cuti, kemudian pengunduran diri, dan termination atau pemberhentian pegawai ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Ada beberapa perusahaan yang sudah merasakan manfaat dari chatbot sebetulnya. Dan hal tersebut sudah terbukti dengan adanya beberapa kisah sukses dari perusahaan besar di dunia yang berhasil menghemat waktu dan uang dengan memanfaatkan chatbot. Ini ada kisah sukses pertama dari jaringan hotel Hilton ya. Hari itu signifikan banget ya. Kemudian yang kedua ada dari L'Oreal ya. Jadi setelah dia memanfaatkan chatbot, hasilnya rasio penawaran untuk kandidat yang diwawancarai naik menjadi 82%. Dan kisah sukses selanjutnya dari Unilever, ini hasilnya lebih dari 50.000 jam dihemat, dan penghematan secara uangnya yaitu 1,2 juta USD per tahun. Baiklah, saya pikir cukup ya pembahasan tentang latar belakang. Selanjutnya adalah tentang fundamental chatbot ya. Oke, di sini bisa dilihat ada beberapa sinonim dari chatbot. Jadi ketika ada pembahasan terkait chatbot, teman-teman bisa mengkaitkannya dengan beberapa sinonimnya. Karena biasanya di internet banyak menggunakan berbagai macam sinonim tersebut, bisa jadi sebagai buzzword marketing. Jadi hati-hati jangan sampai termakan marketing ya. Padahal sebenarnya kontennya itu-itu juga gitu. Kemudian di sini bisa kita lihat definisinya. Definisi dari chatbot yang pertama adalah bot adalah perangkat lunak atau program komputer yang dirancang untuk melakukan suatu hal secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa keterlibatan manusia. Kemudian definisi yang kedua, chatbot adalah suatu perangkat lunak atau software yang dapat berinteraksi dengan manusia melalui aplikasi berbagi pesan. Yang ketiga, chatbot adalah suatu perangkat lunak atau software yang dapat mensimulasikan percakapan melalui suara, teks, atau keduanya. Yang keempat,
chatbot adalah antarmuka suara atau obrolan apapun yang bergantung pada natural language understanding untuk berinteraksi dengan pengguna. Dari definisi tersebut, seharusnya kita bisa melihat suatu gambaran besar ya. Nah, gambaran besar yang pertama adalah chatbot itu perangkat lunak. Chatbot itu software. Jadi, ketika kita membuat chatbot, SDLC-nya ya pada umumnya sama seperti mengembangkan software yang lainnya ya. Ada tahap perencanaan dan analisis, desain, implementasi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin catatannya bedanya ketika di proses script itu ada namanya desain percakapan. Dan juga ketika mempublish chatbotnya, misalnya menggunakan Facebook, platform Facebook, ada syarat publish agar dapat dipakai banyak orang. Oke, tadi teman-teman udah bisa lihat gambaran besar tentang chatbot. Untuk software developer, gambaran besar tersebut bisa jadi patokan bahwa mengembangkan chatbot itu seperti layaknya membuat web app atau apps, tentunya dengan karakteristik tertentu ya. Nah, yang kedua, gambaran besar yang kedua adalah chatbot itu sebetulnya adalah antarmuka interaksi manusia dengan sistem. Chatbot itu UI baru lah, bisa dibilang kayak gitu. Jadi sama halnya seperti website dan browser. Chatbot seperti website yang diakses melalui browser, dan browsernya adalah aplikasi berbagi pesan seperti Facebook, Telegram, atau WhatsApp. Nah, tapi bisa juga gambaran besar yang selanjutnya adalah chatbot sebagai antarmuka interaksi sesuatu atau X dengan sistem. X bisa diganti dengan tadi web app, aplikasi Android, aplikasi chatting, ataupun antar sistem. Sama halnya seperti web API juga, chatbot bisa diakses melalui protokol HTTP. Nanti akan saya tunjukkan ya. Nah, bicara tentang gambaran besar tadi, tentang chatbot, sebetulnya bagaimana chatbot bisa mengerti bahasa manusia? Atau secara lebih luasnya lagi, bagaimana mesin dapat memahami bahasa dengan mesin? Ada 3 disiplin ilmu yang saling terkait, yaitu NLP, NLU, dan NL Artificial Intelligence. Yang pertama ada Natural Language Processing atau disingkat dan Natural Language Understanding atau disingkat NLU. Bertujuan untuk mencari makna dalam teks seperti konteks, entitas, sentimen analisis, dan lain-lain. Dan ada Natural Language Generation atau NLG. Bertujuan untuk mengubah hasil proses data yang terstruktur menjadi teks yang natural seperti sebuah percakapan. Nah, ketiga hal tersebutlah yang menjadi esensi bagi mesin agar dapat memahami bahasa manusia. Oke, selanjutnya kita akan lihat konsep chatbot. Nah, yang pertama, chatbot terdiri dari kumpulan intent. Intent dalam bahasa Indonesia artinya adalah maksud. Dan di setiap intent dapat memiliki lebih dari satu perkataan atau ucapan. Di setiap intent akan memiliki satu atau lebih konteks. Dan di setiap intent dapat memiliki entitas. Entitas itu adalah satuan yang berwujud, seperti waktu, kondisi, kota, tempat, nama orang, dan lain-lain ya. Chatbot juga dapat berinteraksi dengan web API untuk mengolah data. Nah, secara umum ada dua jenis chatbot, yaitu rule-based dan machine learning. Kalau chatbot rule-based biasanya isinya hanya programming biasa, if, else, kemudian pakai regular expression, dan sedangkan kalau machine learning dia punya model yang sudah di training dengan berbagai macam algoritma machine learning dan natural language processing ya. Jadi secara percakapan seharusnya bisa lebih manusiawi dibanding yang rule based gitu.
konsep chatbot. Pada gambar ilustrasi di sini, karakter di sebelah kiri mengucapkan, "Saya mau pesan nasi goreng." Dan karakter di sebelahnya menanggapi dengan mengucapkan, "Oke, siap Bang." Terdapat intent dalam ucapan "saya mau pesan nasi goreng." Intent itu adalah pesan. Jadi maksud percakapannya adalah mau pesan nasi goreng kan, ya kan. Nah, kemudian juga ada entitinya atau objeknya yaitu nasi goreng. Yang dibicarakan objeknya nasi goreng, oke. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi selanjutnya. Di sini karakter yang sebelah kiri bertanya, "Berapaan harganya?" Dan kemudian dijawab oleh karakter di sebelahnya, "Cuma 50.000 saja." Nah, pada ilustrasi ini menunjukkan bahwa perpindahan percakapan dari yang pertama dan yang selanjutnya memiliki suatu konteks. Sehingga lawan bicara tahu ketika ditanya berapaan harganya, karena konteksnya adalah mengingat percakapan yang sebelumnya gitu. Jadi kan seperti pada halnya percakapan pada manusia, mungkin ini sederhana, tapi ketika harus dilatih ke mesin, bisa jadi sangat menantang gitu. Nah, ada juga istilah fulfillment. Ini maksudnya adalah untuk dapat menjawab dengan benar, ada beberapa informasi yang harus diambil dari database ataupun sistem yang lain. Contohnya, Nah, dari ilustrasi konsep chatbot ini, kita bisa melihat bahwa percakapan yang bagi manusia ini sangat sederhana, tiba-tiba jadi mulai terlihat kompleks ketika hal tersebut harus diimplementasikan ke dalam sistem. Bagaimana caranya? Kita melatih sistem atau chatbot untuk dapat berkomunikasi seperti dalam percakapan tersebut. Nah, ini tentunya akan sangat menantang ya. Kita akan lihat nanti ketika praktek membuat chatbot ya. Sekarang saya mau tunjukkan sedikit tentang ekosistem chatbot secara general. Di sini saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu Citizen Developer Tool, Chatbot Developer Tool, dan NLP Engineer Tool. Citizen Developer Tool ini adalah tools yang digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang teknis biasanya, tapi tetap bisa membuat chatbot dengan adanya fitur drag and drop dan UI wizard yang memudahkan pengguna. Sedangkan Chatbot Developer Tools adalah tools yang digunakan oleh para pengembang perangkat lunak atau chatbot untuk mengembangkan chatbot dengan memanfaatkan model machine learning yang sudah ada, seperti Dialogflow, Kata.ai, Rasa NLU, dan lain sebagainya. Dan NLP Engineer Tools adalah tools yang digunakan untuk membuat model machine learning, seperti pengenalan entitas, analisis sentimen, dan lain sebagainya. Bisa dibilang tools ini lebih advance dibanding 2 kategori tools sebelumnya. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai tools seperti Dialogflow sebagai chatbot developer, kita nggak perlu melakukan banyak training ya. Jadi dia sudah ada fitur bahasa yang disupport seperti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama halnya juga dengan Kata.ai, dia spesialis di bahasa Indonesia, dan Prosa.ai, Rasa, dan lain sebagainya ya. Nah, minimal sebagai chatbot developer kita bisa memahami atau menggunakan salah satu chatbot developer tools ini ya. Nah, jadi selain ekosistem chatbot seperti tadi, ada juga pustaka, library, atau kerangka kerja chatbot ya. Nah, di sini ada framework mungkinnya namanya Botender. Ini dikembangin oleh Yoctol dari Taiwan ya, dan saat ini dia baru support Node.js saja. Kemudian juga ada Bot Builder dari Microsoft, dia support Node.js dan C#. Ada Dialogflow SDK, dia support banyak bahasa, bisa dilihat di sini. With AI SDK ini punyanya Facebook ya, dia juga support banyak bahasa, PHP juga ada, dan hampir semua bahasa pemrograman yang ramai dipakai biasanya punya SDK atau library untuk mengembangkan chatbot. Bisa diakses melalui protokol HTTP, misalnya menggunakan
arsitektur REST gitu ya, atau REST API gitu. Oke, saya rasa cukup pembahasan tentang teorinya. Sekarang mari kita mulai sesi prakteknya ya. Sebelum teman-teman mulai, saya mau tunjukin sedikit salah satu skill chatbot yang nanti dibuat. Saya akan coba demokan skill chatbot untuk membantu pengajuan cuti ya. Oke, di sini saya sudah buat demo chatbotnya, namanya Bunga. Oke, ini diasumsikan saya sudah menjadi bagian dari pegawainya ya. Nah, di sini bisa dilihat greetingsnya dari chatbot ini, dia menjelaskan namanya dan juga fitur atau layanan yang bisa dia berikan gitu ya. Nah, di sini saya langsung kasih contoh, misalnya saya mau mengajukan cuti ya. Dia tanya cutinya tanggal berapa? Tanggal 10 September. Sini saya ketik. Alasan cutinya apa? Misalnya nah, kemudian di sini dijawab oleh chatbot. Ada semacam konfirmasi ya di sini. Pastikan kamu sudah berbicara dengan tim kamu atau atasan kamu untuk memastikan tanggung jawab untuk memastikan tanggung jawab kamu dapat diselesaikan dengan baik. Terus ini ada konfirmasi lagi, sudah yakin mau cuti? Ada kayak suggestion atau quick reply. Ini bisa klik atau juga bisa ketik ya. Saya contohin di sini klik dulu, misalnya ketik ya. Sorry, saya belum nyalain chatbotnya. Oke, di sini chatbot sudah merespon. Terima kasih, pengajuan cuti sudah diterima. Jadi kalau diperhatikan tadi masih simpel banget ya. Dimulai saya dari saya mau mengajukan cuti di sini, saya kirim pesannya. Terus di sini dijawab tanggalnya dan alasan cutinya. Nah, tapi sebetulnya bisa jadi dalam satu kalimat sebenarnya. Contohnya kayak gini. Saya mau mengajukan cuti karena istri melahirkan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Jadi kalaupun saya ada typo sedikit, itu nggak ada masalah. Kemudian juga saya gabungkan antara alasan cuti dengan tanggalnya, dengan urutan yang semau saya sebenarnya. Jadi saya bisa taruh tanggal dulu ataupun alasannya kemudiannya dan juga sebaliknya ya. Oke, mungkin cukup ya demonya segitu. Nah, ini ada persiapan awal buat teman-teman. Jadi kalau khususnya teman-teman developer ya, bisa langsung nyobain di sini. Biasanya sih tools-tools ini sudah ada semua di laptop teman-teman ya. Kalau belum, silakan dipersiapkan, harusnya cuma sebentar. Nah, bagi yang bukan software developer, nggak harus ikutan praktek, nanti tetap bisa lihat bagaimana proses pembuatannya, sehingga bisa dapat inspirasi untuk disebarkan ke yang lain ya. Nah, bagi software developer, poin di sini adalah clone repo-nya. Karena di dalam repo itu sudah terdapat source code Node.js lengkap beserta slide presentasi ini dan file-file pendukung lainnya seperti desain database, desain percakapan, semua ada di folder .material. Dan juga
ada panduan yang ada di GitHub di README-nya untuk jalanin repo-nya ya. Jadi semacam jalanin npm install, terus jalanin ngrok dan lain sebagainya. Nah, sambil menunggu teman-teman persiapan, saya akan coba jawab pertanyaan dulu kalau memang ada pertanyaan, mungkin sekitar 5 menit ya. Jadi silakan teman-teman di-clone dulu reponya dan persiapkan. Belum ada pertanyaannya teman-teman ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, sorry, sambil menunggu persiapan 5 menitan. Oke, ini udah ada yang tanya. Pertanyaannya adalah, biasanya tantangan apa yang dihadapi saat mendevelop chatbot? Jadi tantangannya sebenarnya ada dua yang utama ya. Yang pertama adalah mendesain percakapan. Jadi kalau tadi udah diilustrasikan, ketika kita mendesain percakapan dari perspektif manusia kan kayaknya sederhana ya. Tapi bagaimana itu diimplementasikan ke dalam chatbot gitu. Dan yang kedua, setelah kita mendesain percakapan, bagaimana kita melatih chatbotnya supaya bisa merespon dengan sesuai. Jadi ada desain percakapan dan ada melatih chatbotnya. Nah, dua hal itu yang paling menantang. Dan menurut saya itu tantangan bagi siapapun, sekalipun kelasnya udah advance, itu tetap jadi tantangan yang sama sih. Seperti itu. Oke, pertanyaan yang kedua, adakah tools otomatisasi untuk melatih chatbot? Tool otomatis ya, untuk melatih chatbot. Sebetulnya ada, contohnya namanya Qbox atau saya lupa lagi satu lagi, Botium ya. Nah, sebenarnya itu tools untuk mentes the chatbot, tapi di situ udah ada basis model machine learning atau NLP eh, yang berisi pertanyaan dengan berbagai macam bahasa. Nah, itu nanti bisa di-set konteksnya mau mau pertanyaan tentang apa. Dari situ nanti bisa dilihat bahwa chatbot ini bisa merespon dengan baik apa enggak gitu. Jadi seberapa banyak dia tidak bisa merespon dan seberapa banyak dia bisa respon. Simpelnya kayak gitu sih. Oke, semoga menjawab. Botium dan Qbox.ai. Sebentar saya ketik ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kita akan masuk ke persiapan lanjutan. Jadi kalau ini persiapan awal, nah ada juga persiapan lanjutannya. Yang pertama, itu requirement. Tidak akan ada software yang bermanfaat atau sesuai kebutuhan jika tidak ada definisi kebutuhannya. Nah, ini saya akan bacakan cepat saja ya. Jadi, berkomunikasi dengan chatbot menggunakan bahasa Indonesia formal. Di sini sudah ditulis ya, bahasa Indonesia formal. Kemudian pegawai dapat melakukan pengajuan cuti, pengajuan pengunduran diri. Nah, di sini ada catatannya tentang pengunduran diri.
Sistemnya dapat mengakses data performance dari pegawainya ya, untuk dijadikan pertimbangan apakah perlu dipertahankan atau tidak. Jadi supaya chatbotnya punya dasar datanya, basis datanya untuk apakah perlu dibujuk atau enggak nih, begitu pegawainya. Kemudian juga pegawai dapat menerima pesan dari chatbot tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Nanti akan didemokan juga ya PHK dan lain sebagainya di sini ya. Oke, sorry, tadi ada gangguan sedikit. Oke, lanjut. Ini tentang requirement. Dan di poin yang terakhir ini ada asumsi bahwa seluruh data pegawai sudah terdapat dalam sistem. Nah, jadi ketika teman-teman clone, itu sebenarnya udah ada database berisi data pegawai, terus hasil review atau performance-nya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di situ. Oke, selain requirement, kemudian spesifikasi. Kalau tadi requirement berbicara tentang apa yang dapat chatbot lakukan dari perspektif pengguna, padahal spesifikasi ini lebih ke arah bagaimana rencana implementasinya dari perspektif teknis, terkait proses, cara perincian, kita mau pakai tools apa, ditentukan dalam spesifikasi gitu ya, untuk memenuhi atau mewujudkan kebutuhan yang tadi ada di requirement ya. Nah, di sini ada verifikasi pegawai menggunakan PIN. Jadi nggak sembarangan pegawai bisa mengajukan cuti atau mengajukan pengunduran diri dalam chatbot ini. Kemudian kita akan pakai dialog flow untuk menangani percakapannya ya. Node.js untuk bikin API-nya atau business logic-nya. Dalam Lokakarya ini kita akan pakai ngrok untuk testing webhook-nya. Jadi kita tetap pakai Node.js yang lokal saja, nggak perlu di-deploy, tapi di-publish dan bisa diakses dari public ya, pakai ngrok. Database-nya kita pakai SQLite, simple supaya portable. Kemudian platform messaging yang dipilih adalah Facebook Messenger, karena tadi kan kebutuhannya minta yang paling banyak penggunanya ya paling banyak Facebook Messenger gitu di Indonesia. Nah, kemudian juga chatbot harus memiliki skill. Yang pertama, melayani pengajuan cuti, sama bunga. Teman-teman bebas kasih nama apapun ya. Nah, chatbot akan memiliki satu atau lebih avatar dibuat menggunakan avatarmaker.com. Nah, di avatarmaker.com ini kan gratis ya, tools gratis online. Kita bisa bikin karakter, contohnya kayak gini hasilnya ya. Nah, inilah avatar yang saya buat tadi di avatarmaker.com. Kemudian juga ada model-model avatar yang lainnya yang bisa dilihat di sini. Jadi teman-teman bebas ya bikin karakter avatarnya. Oke, tadi udah ada requirement, spesifikasi, dan desain avatar modelnya ya. Nah, selanjutnya yang penting, nggak kalah penting ini, yaitu desain percakapan. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini, dilihat dulu. Tapi tenang aja ya, teman-teman nggak perlu mendesain percakapannya dari awal. Saya sudah share detailnya di file desain percakapan, file PDF, di dalam folder .material yang teman-teman clone reponya ya tadi. Jadi kalau sudah clone atau download repositorinya, itu semua udah ada di situ gitu. Nah, ini sekilas saja. Jadi pada tahap desain percakapan ini, ada golden rules yang perlu diperhatikan. Yang pertama,
Jangan mendesain chatbot yang berpura-pura menjadi manusia. Dari awal, lawan bicara harus sudah diberi informasi bahwa dia sedang berbicara dengan chatbot gitu. Ketika orang tahu ini chatbot, berarti dia ekspektasinya nggak terlalu tinggi harusnya. Nah, yang kedua, jelaskan apa yang chatbot dapat lakukan gitu. Seperti teman-teman lihat tadi di demo, itu ketika pertama kali greetings, dia udah sebutkan nama, dia sebutkan chatbot, dan dia sebutkan dia bisa ngapain aja gitu. Dan yang ketiga, permudah berinteraksi dengan manusia. Jadi chatbot itu sebaiknya didesain secara spesifik, spesifik mungkin ya, untuk melakukan tugas tertentu. Jadi belum eh, bisa jawab apapun itu belum ada chatbot yang kayak gitu. Ada 4 skill yang nanti akan dibuat. Masing-masing skill memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi nanti saya akan mulai dengan hanya ke yang lebih rumit gitu ya. Nah, setelah desain percakapan, selanjutnya adalah desain database. Ini juga saya bikin super simplify ya, hanya untuk mendukung demo aja Lokakarya kali ini. Ini pakai SQLite, database-nya seperti ini, desainnya ada 3 table. Nah, di sini ada keterangan table request. Value-nya request type itu bisa leave atau resignation. Terus reason untuk leave ada apa aja di sini bisa dilihat. Ada cuti istri melahirkan, cuti ibadah haji, dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat detailnya. Kemudian ada reason untuk resignation, misalnya gaji lebih besar, lebih dekat dengan rumah, dan lain sebagainya ya. Ini semua udah ada di repo yang tadi ya, jadi teman-teman nggak perlu ribet. Saya cuma jelasin aja sedikit di sini. Oke, selanjutnya ada arsitektur chatbot. Arsitektur chatbot ini penting ya untuk dipahami, karena ini adalah peta kita dalam melakukan development. Jadi anggap aja ini petanya ya. Beberapa kali mungkin saya akan bolak-balik kembali ke gambar arsitektur ini untuk menunjukkan di mana proses development yang sedang dilakukan ya. Sedikit saya jelaskan di sini. Jadi tentang di Facebook Messenger akan dikirim ke server Google Dialogflow, lalu akan diproses oleh engine Dialogflow, akan input teks dari usernya. Jika dalam intent memiliki webhook yang aktif, maka hasil proses intent akan dilanjutkan ke external API, di mana external API yang dibuat akan mengakses database SQLite. Setelah memproses request dari webhook, Dialogflow, maka proses pengiriman respon akan dilakukan oleh Dialogflow ke Facebook Messenger. Nah, sehingga respon teks dari sistem dapat diterima oleh user. Oke, sekilas seperti itu. Jadi nanti ketika implementasi kita akan bolak-balik. Saya akan tunjukkan kita sedang berada di mana. Jadi nggak tersesat ya. Oke, ini sedikit tentang Dialogflow. Ada 3 interface, ada 3 layout ya. Yang pertama sidebar sebelah kiri, yang di tengah itu main content, dan yang ketiga adalah Dialogflow simulator ya. Jadi kalau kita misalnya mau menguji chatbot, itu bisa juga pakai simulator ini di kiri ini. Oke, nanti teman-teman bisa langsung lihat ketika sudah login ke Dialogflow. Nah, di sini juga ada tampilan cara bikin agent. Jadi ketika teman-teman pertama kali baru sign in ke Dialogflow, itu tampilannya kayak gini. Itu untuk bikin agent bisa klik tombol yang warna biru ataupun di sidebar-nya itu bisa diklik. Saya jelasin dulu sedikit tentang proses intent, bagaimana cara kerja Dialogflow menangani intent ya. Nah, jadi di sini yang pertama, ketika ada input text diterima oleh agent, maka agent akan melakukan proses intent matching namanya. Dengan mencocokkan hasil training dengan setiap frase atau perkataan yang sudah diinput pada chatbot. Kemudian, Dialogflow akan mengekstrak entity dan menjadikannya dapat diakses melalui parameter. Lalu membaca list respon teks yang sudah diinput, sudah didefine sebelumnya,
untuk dikirim ke lawan bicaranya. Nah, jika list respon teks ada lebih dari satu, maka Dialogflow akan mengambilnya secara acak ya. Jadi supaya terkesan lebih natural sebetulnya. Oke, perlu diketahui ya, proses NLP di balik proses intent matching ini ya. Ini ada beberapa, mungkin bisa jadi lebih banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya ada beberapa intents yang cocok ya, kita udah define beberapa intents, misalnya itu ada scoring message-nya. Jadi setiap intent punya skornya masing-masing. Nanti akan dipilih intent yang memiliki skor paling tinggi. Artinya, jika skornya tinggi, maka tingkat kecocokan intent dengan input user adalah sesuai. Seperti itu, nanti akan ditunjukkan juga. Kemudian ada namanya stemming. Adalah proses mengubah kata berimbuhan menjadi kata dasar. Kemudian ada proses stop words, adalah proses menghilangkan kata yang diabaikan. Sebagainya. Nah, di Dialogflow kita juga bisa menentukan machine learning threshold. ML itu machine learning threshold yang diperlukan dalam pengklasifikasian suatu intent. Itu terkait sama scoring message nantinya ya. Jadi defaultnya adalah 0,3 thresholdnya machine learning. Jadi setiap intent ini punya scoring message itu range-nya dari 0 sampai 1 gitu. Nah, ML threshold-nya di set 0,3. Jadi nanti dia ada klasifikasi tertentu kapan dia harus panggil fallback intent kalau misalnya nggak ada intent yang nggak cocok gitu ya. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan proses implementasinya dimulai dari proses mengimplementasikan desain percakapan ke Dialogflow ya. Oh ya, saya mau ngingetin lagi teman-teman ketika udah clone reponya atau download, di situ ada modul praktek ya. Kalau dilihat seperti ini. Ini cuman tampilan cuplikan-cuplikan mulai dari registrasi, terus bikin agent, dan seterusnya ya. Jadi teman-teman bisa coba ulangi proses yang tadi dijelaskan. Jadi kecepatan. Nah, teman-teman bisa lihat ke sini. Ini ada 45 slide, step by step untuk membuat salah satu skill yang nanti akan didemokan gitu. Ya. Nah, di file desain percakapan, kalau dibuka, teman-teman bisa lihat, ini bisa zoom ya, nggak pecah tulisannya. Ini detail dari desain percakapan yang tadi udah ditunjukin sebelumnya. Tenang aja, kelihatannya kayaknya banyak ya, tapi nanti jadinya kayaknya nggak sebanyak ini gitu. Oke. Nah, ini saya ceritanya mau coba bikin agent baru, kemudian saya coba implementasikan dari default response dan skill pengajuan cuti ya. Saya contohin dua itu. Di sini saya coba bikin agent baru. Nah, jangan lupa di sini pilih bahasanya bahasa Indonesia ya. Kemudian klik create. Agak lama ini pertama kali create agentnya. Sebut agent ya. Dalam Dialogflow, agent itu bisa aja disebut juga sebagai chatbot sebenarnya. Cuman istilahnya dalam platform Dialogflow, chatbot itu agent gitu. Jadi sebenarnya sama aja. Oke, di sini ketika create pertama kali, defaultnya sudah ada dua intentnya. Ada welcome, ada fallback. Ini misalnya kita buka intent yang default welcome. Nah, di sini ada beberapa
ucapan atau perkataan yang sudah diberikan yang sudah di-define ya. Jadi sudah dilatih secara default seperti ini untuk menanggapi welcome gitu. Jadi di sini perkataan apa yang mungkin diucapkan oleh usernya. Kemudian di paling bawah ada respon dari chatbot. Ini ada beberapa responnya. Kalau ada beberapa seperti ini, nanti Dialogflow akan merandom responnya ya. Sekarang kita coba. Di sebelah kanan ada simulator. Kita bisa langsung coba. Misalnya kita ketik hi. Oke, di sini bisa dilihat di sebelah kanan apa yang diucapkan user, kemudian responnya apa. Nah, di sini dikasih tahu nih dia cocoknya dengan intent apa. Perkataan tadi masuk ke dalam intent apa. Kemudian kalau dilihat di sini kan ada beberapa respon ya. Dan di sini dia merespon dengan halo. Nah, misalnya kita ketik lagi hi lagi. Nah, sekarang dia berubah. Jadi dia di random supaya terlihat natural aja. Nah, kadang selamat siang dan sebagainya ya. Itu default welcome intent. Nah, jadi kalau yang di bagian event ini ada di bawaannya Dialogflow, fiturnya Dialogflow namanya event welcome. Jadi ketika diintegrasikan dengan misalnya Facebook Messenger, itu ada buttonnya pertama kali get started gitu ya. Ketika diklik dia akan eksekusi default welcome intent ini gitu. Nah, disinilah event itu di-trigger gitu. Ini default welcome intent. Kemudian satu lagi ada default fallback intent. Nah, default fallback intent ini akan ke-trigger ketika tidak ada intent lain yang cocok. Misalnya ya, saya tanya apa aja nih. Apa umur kamu? Dia akan merespon menggunakan intent default fallback. Ya. Karena tidak ada perkataan atau intent lain yang dapat menangani perkataan atau ucapan dari user ini gitu. Pertanyaannya ini ya. Kemudian dibalas di sini saya tidak dengar, Anda bilang apa, bisa ulangi lagi. Nah, di sini bisa dilihat nggak ada training uh, phrases-nya, jadi nggak ada definisi ucapan apa aja yang akan ada. Default fallback intent ya. Nah, di sini saya contohin sedikit. Dia bisa diakses seperti ini. Ada web page-nya buat testing ya. Sama, fungsinya sama seperti tadi. Oke, itu bisa di-embed di website ya. Oke, nextnya saya mau coba implementasi desain percakapan yang udah dibuat ya. Oke, dimulai dari default response. Nah, jadi biasanya kalau bikin chatbot, default yang bawaan Dialogflow itu diganti ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita mau gitu. Nah, di sini saya akan ganti default welcome response-nya jadi seperti ini. Saya copy. Kemudian saya hapus semuanya responnya dan saya sisipkan nih. Oke. Nah, jangan lupa setiap kali ada perubahan di workspace ini, pastiin klik tombol save.
Nah, di bawah ini ada informasi notifikasi intent save. Kemudian muncul agent training start dan agent training complete. Jadi kalau misalnya menambahkan atau merubah sesuatu di sini, pastikan agent trainingnya complete dulu baru dites. Gitu. Nah tadi udah complete, sekarang kita bisa tes. Jadi kita ketikkan hi, ya dia akan merespon dengan text respon yang baru tadi kita copy paste ya di sini. Ini juga kita bisa tambahin, tadi kan dia nggak ngerti ya ketika kita ketikkan hi, dia nggak ngerti. Padahal ini umum, kita bisa tambahin kayak gini. Hi, kemudian ini di-ignore aja dulu. Oke, kemudian save. Perhatikan lagi notifikasi di bawah, pastikan agent trainingnya komplit. Nah, kalau udah komplit baru bisa dites. Oke, sekarang dia udah bisa menanggapi hi ya. Nah, sama halnya juga dengan default fallback intent. Oh ya, default welcome intent ini biasanya disesuaikan seperti ini supaya bisa mengenalkan kepada user pertama kali ketika berinteraksi pertama kali. Jadi user itu bisa tahu, oh ini chatbot. Ini saya copy paste. Saya hapus semua responnya. Saya ganti dengan yang tadi copy paste. Nah ini. Kemudian klik save. Sekarang kita tes. Jadi kalau kita ketikin ngasal kayak gini, nah dia akan pakai default fallback intent. Ataupun misalnya kalau ada pertanyaan ini, dia akan ke fallback intent gitu. Nah ini di sini maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya intent yang nanti kita udah desain atau skill-skill nanti yang udah kita implementasi ternyata nggak bisa menanggapi percakapan user, dia akan dikembalikan ke sini. Dia akan diinformasikan bahwa chatbot nggak mengerti dan silakan menggunakan salah satu kalimat di bawah ini gitu. Jadi user nggak terlalu kebingungan, oh kenapa nih chatbotnya nggak bisa respon, nggak diem aja gitu. Nah itu contohnya ya. Oke, jadi kalau teman-teman tadi perhatiin dari desain percakapan yang sudah dibuat, itu kebanyakan nanti hanya copy paste ke Dialogflow ya. Nah, di sini juga saya udah kelompokkan, misalnya di skill pengajuan cuti ini ada entitas yang nanti akan kita buat di dalam Dialogflow. Jadi ada objek apa aja yang terkait dengan pengajuan cuti. Oke, kemudian kita akan, ya konteksnya masih default ya. Dan ada beberapa perkataan. Oke, saya langsung aja coba. Ini bisa create intent, klik tombol yang biru atau plus dari sidebar sini ya. Oke, kasih nama intentnya misalnya. Nama intent yang se-friendly mungkin ya, biar nggak bingung nanti ketika intentnya udah ada banyak gitu. Kemudian di sini membuat entitas ya. Ini saya save dulu aja. Kemudian kita bikin entitas dari menu sidebar sebelah kiri, ini ada menunya. Create entity. Nah, misalnya nama entitasnya adalah alasan cuti ya. Nah, ini bisa diketik satu-satu,
Contohnya kayak gini, cuti istri. Pencet tab, kemudian bisa kita tambahin sinonim-sinonim yang lainnya. Jadi kan biasanya orang kalau bilang mau cuti istri melahirkan itu banyak macamnya. Misalnya mungkin nggak pakai kata cuti, kayak gini misalnya, dan lain sebagainya. Import kalau nggak salah ya, dari JSON file. Nah ini, di sebelah tombol save itu ada menu, opsi menu. Kalau diklik itu ada pilihan cancel atau switch to raw mode. Ya. Coba diklik switch to raw mode-nya. Nah ini bisa dilihat bentuknya seperti ini, CSV file atau bisa JSON file ya. Saja udah ada. Jadi kalau udah copy paste bisa balik lagi ke editor mode. Nah jadinya kayak gini. Kayak jadi bisa define macam-macam. Jangan lupa di save. Oke, nextnya sebentar ini saya copy paste aja ya. Saya copy paste isi JSON-nya ke chat ya. Jadi teman-teman tinggal copy paste. Oh, kepotong ya. Oke, atau enggak nanti akan share. Sebentar saya lanjutin dulu ya. Oke, jadi kita udah define entitasnya. Kita balik lagi ke intents yang tadi udah dibikin. Nah, di sini baru kita akan define eh, percakapannya seperti apa. Di sini kita akan melatih intent ini. Bisa dilihat di sini perkataannya ada beberapa. Ini bisa copy paste aja. Copy paste terus pencet enter, tekan enter. Nah, di sini bisa dilihat ketika kita sudah define. Nah, bahkan dia bisa tahu kalau misalnya kita ketik bulan depan, itu maksudnya adalah tanggal atau waktu ya. Itu udah di mapping ke dalam uh, entitas bawaan dari Dialogflow. Jadi di entitas di Dialogflow itu ada yang custom dibuat sama user, ada yang built-in. Yang built-in banyak sebenarnya kayak misalnya udah general ya, seperti tanggal, terus teks, angka, dan lain sebagainya. Nanti bisa dilihat. Nah, di sebelah sini, ini untuk menentukan nama parameternya. Ini kita ubah aja namanya misalnya jadi tanggal ya, kayak gini. Kemudian kita copy paste lagi perkataan yang lain. Oke, di sini bisa dilihat liburan dianggap sebagai alasan cuti. Betul ya, karena tadi kita udah define di sini bahwa liburan adalah bagian dari cuti tahunan. Nah, cuman kalau misalnya ada entitas yang kita nggak perlukan di sini, ini kita bisa hapus aja di sini.
Next, kita tambahin lagi perkataannya. Oke, kita buang yang nggak perlu ya. Di sini parameter person nggak usah. Oke, kita tambahin lagi. Oke. Oke. Nah, misalnya kalau ada yang ambigu kayak gini parameternya, pakai aja yang tanggal salah satunya ya, supaya lebih simpel. Oke, ini udah ada beberapa perkataan yang di-define di sini. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sebelah tombol save, ini ada tanda seru nih. Semacam warning dari Dialogflow ya. Coba diklik. Nah, di situ ada keterangan. Tadi kan awalnya sebelum ini belum di save ya. Jadi kasih warning Dialogflow bahwa intentnya tidak mengandung suatu training phrases atau perkataan atau ya. Oke, ini bisa di save. Tunggu sampai agent trainingnya komplit ya. Oke, ini udah di-define perkataannya, tapi dia belum bisa merespon karena kan di sini kita belum define nih responnya seperti apa. Oke, sebelum kita define respon, kita cek dulu data yang memang kita mau ambil dari percakapannya. Kita buka sini action dan parameter, klik manage. Nah, tadi kan udah ke mapping ya sebenarnya ya, entitas dari perkataannya ya. Di sini ada tanggal, ada alasan cuti. Nah, ini kita bisa bikin mandatory nih. Yang paling kiri required. Ini di unchecklist dulu, jadi seperti ini. Nah, kita juga bisa tambahkan pertanyaan ya. Contohnya, ini bisa ada banyak pertanyaan. Nanti kalau misalnya ada lebih dari satu, nanti akan di random. Oke, sesudah define prompt-nya, kita bisa define responnya. Ya, teman-teman kalau mau buka file expand-nya juga ada ya, udah saya share di folder material, tapi harus pakai tools Xmind, download dulu expand-nya. Oke, ini salah satu fitur di Dialogflow. Di dalam respon, kita bisa panggil variabel yang ada di entity ini. Misalnya kita panggil tanggal. Nah, dia udah ada autocomplete-nya di sini. Tanggal, kemudian kita mau tampilkan juga jenis cutinya atau alasan cutinya. Nah, ini. Dan save. Oke, setelah agent training complete, kita bisa tes. Coba saya ketikin saya mau cuti. Ngerti nggak dia? Nah, kalau diperhatiin di sini, saya tulisnya saya mau cuti, tapi Dialogflow bisa mengenali bahwa itu adalah intent pengajuan cuti. Nah, di simulator di bagian bawah itu ada diagnostic info. Coba diklik.
Nah, di sini adalah payload atau API respon dari Dialogflow ya. Nah, di sini kita bisa lihat score message yang tadi sebelumnya dijelasin. Jadi setiap intent yang diketemukan, yang dianggap match oleh Dialogflow, dia akan punya skornya masing-masing kayak gini. 0,8, paling tinggi 1 ya skornya. Nah, kalau misalnya saya ketikkan tepat seperti yang di training, seperti ini, di diagnostik infonya, terus cek skornya. Nah, di sini intent detection confidence 1, skornya sempurna. Karena perkataan yang tadi di compare dengan intentnya itu sama persis. Oke. Oke, kita jawab dulu di sini mau cuti tanggal berapa? Tanggal 10 misalnya. Nah, kalau kita jawab tanggal 10 tanpa menyebutkan bulan atau tahun, defaultnya dia akan merefer ke current month, current year. Kayak gini. Tadi kan cuma sebut tanggal 10, kemudian tadi sudah di mapping dengan entity sys date time-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih hasil mappingnya Dialogflow. Dia udah otomatis dia bisa detect current month, current year gitu. Kayak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah alasan cutinya apa? Misalnya ibadah haji. Oke. Di sini bisa dilihat chatbotnya udah merespon, ada penjelasannya. Kemudian nanti kita akan bikin konfirmasi ya atau tidaknya ya. Nah, tapi di sini bisa dilihat ketika perkataan itu cocok dengan suatu intent, di sini ada keterangan nama intentnya, dan kemudian di parameternya sudah ada value-nya ya, sesuai yang tadi di-input oleh usernya. Ya ini kalau bisa dibilang singkatnya kayak isi form sih, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba bikin follow up intent. Di sini kan di responnya ada pertanyaan sudah yakin mau cuti. Nah, kita bisa bikin follow up intent seperti ini. Nah, ini salah satu fitur dari Dialogflow ya. Kita bisa klik add follow up intent. Terus di sini udah ada predefined yang umum yaitu ya, tidak, nanti saja, batalkan dan lain sebagainya ya di sini. Misalnya ini kita pakai dua aja, yes dan no. Nah, di sini ada setting konteks. Ada konteksnya yang di set ya. Kemudian juga udah ada default bawaannya, perkataan yang mungkin diucapkan sama usernya, tapi responnya masih kosong. Nah, ini kita isi aja responnya. Kemudian save. Nah, kita bikin satu lagi, add follow up intent no misalnya. Oke, klik masuk ke intent. Di sini juga sama, ada konteks yang sudah di set ya. Sudah ada built-in training process-nya. Responnya masih kosong, kita isi misalnya baiklah gitu. Save. Oke, agent training komplit, kita coba. Saya mau cuti.
tanggal 12 September karena liburan misalnya. Oke, di sini teman-teman bisa perhatikan ketika saya ketikkan tanggal 12 September, Dialogflow juga bisa mengerti ya. Dia pakai dia parse di sini 09 September dan pakai current year ya, karena saya nggak menyebutkan tahun. Kemudian dalam satu kalimat yang sama saya bilang alasannya karena mau liburan. Nah, di sini sudah terisi parameter alasan cutinya, yaitu cuti tahunan. Jadi ketika kita bikin entitas, itu reference value yang dipakai adalah yang sebelah kirinya ya. Sedangkan yang sebelah kanannya adalah untuk eh, variasi input dari user ya. Seperti itu. Nah, kita coba intent follow up-nya. Kalau sebelumnya kan nggak ada konteksnya ya. Di sini bisa kelihatan ada konteksnya. Jadi ketika kita jawab ya atau tidak, dia tahu ini bagian dari intent yang mana gitu. Misalnya saya jawab ya, baiklah pengajuan cuti sudah diterima. Nah, sekilas seperti itu konteks. Jadi layaknya percakapan pada manusia. Ketika manusia ngobrol gitu ya atau bercakap-cakap itu kan penuh dengan konteks sebenarnya. Mungkin konteksnya itu berlapis-lapis gitu. Awalnya ngomongin apa, tiba-tiba ngomongin yang lain, kemudian tiba-tiba balik lagi dan berbagai macam lah cara orang ngobrol ya. Nah, itu kalau misalnya diimplementasiin ke chatbot nggak nggak gampang sih, nggak gampang sih karena kita harus define eh, makanya tidak disarankan menggunakan chatbot untuk free talk sebenarnya ya. Memang ada chatbot yang seperti itu, tapi nggak banyak. Nah, kalau untuk kebutuhan bisnis, biasanya spesifik. Nah, yang dibahas di sini adalah untuk kebutuhan bisnis ya. Oke, jadi tadi kita udah buat salah satu skill chatbotnya. Nah, sekarang kita mau coba integrasi dengan Facebook nih. Jadi supaya bisa diakses dari Facebook, di sini udah ada menunya. Klik menu integration, terus kita pilih Facebook Messenger ya. Oke, bikin apps-nya. Nah, di sini pilih produknya yang Messenger ya. Klik setup. Nah, sebaiknya untuk setiap halaman chatbot dia punya halaman sendiri ya. Jadi punya page akses token sendiri nantinya. Jadi kita bisa create new page. Bebas pilih sesuai penggunaan. Di sini saya pakai business or brand. Guru juga disesuaikan ya, teman-teman. Oke, kalau udah create page-nya ini di skip aja. Skip. Oke, udah jadi page-nya.
Kita balik lagi ke page yang sebelumnya. Nah, di sini ada tombol add or remove page. Kita pilih page yang tadi baru dibikin. Demo chatbot HR ya. Next. Kemudian dan default aja. Oke, sudah ada. Nah, di sini akan muncul page yang tadi kita pilih. Klik tombol generate token. Di copy tokennya ke halaman Dialogflow. Ini ada page access token, di paste ke sini aja. Dan verify token ini kita bisa ketikkan bebas ya. Misalnya itu copy kembali ke halaman Facebook. Ini bisa klik done. Nah, yang di bagian webhooks diklik tombol add callback URL-nya. Di sini ada dua kolom isian, ada callback URL sama verified token. Nah, tadi kita udah bikin verified tokennya, dipaste ke sini aja. Callback URL-nya diambil dari halaman Dialogflow, di sini udah ada. Di copy, kemudian paste ke sini. Klik verify and save. Oke, nggak bisa. Taruh. Oh, ini belum di start ya. Oke, jadi kalau misalnya mau verify, ini harus di start dulu ya. Jadi klik tombol startnya. Oke, sekarang kita coba verify. Oke, sudah berhasil. Webhooks-nya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ini ada add subscription. Nah, kita subscription untuk webhook-nya. Jadi kalau misalnya event dari masing-masing fitur di pages ya, dia akan ke-trigger gitu untuk masing-masing eventnya. Di sini ada penjelasannya. Nah, kalau misalnya message deliveries itu ke-trigger ketika apa? Misalnya contoh di sini, macam-macam ini ada ya. Nah, misalnya di sini kalau misalnya ada callback, callbacknya dipanggil ketika ada pesan yang dikirim dari halaman Facebook yang tadi dibikin ya. Itu sekilas saja, tapi poinnya coba di checklist dulu aja yang tadi. Terus klik save. Oke. Nah, jadi sebenarnya secara general subscription field ini memungkinkan si Facebook Messenger dengan Dialogflow berkomunikasi gitu antar webhook gitu. Jadi kalau misalnya kita ada pesan dari Facebook Messenger itu dikirim ke callbacknya si Dialogflow, kemudian baru diproses responnya. Nah, seperti itu ya. Oke, seharusnya sekarang kita udah bisa coba buka Messenger-nya dari demo chatbot HR misalnya. Ini ada dari dibuat. Nah, ini pertama kali berinteraksi dengan chatbot, itu dia akan punya tombol di bawahnya nih, get started ya. Ketika diklik dia akan trigger event welcome. Nah, ini dia. Jadi yang tadi udah di-define, ini kalau udah selesai bisa di-close ya. Di-define di default welcome intent ya. Di sini. Nah, di sini dia akan ke-trigger. Oke. Nah, sekarang kita coba nih pengajuan cuti melalui Facebook Messenger. Pakai satu kalimat aja ya. Oke, bisa di Facebook Messenger dengan Dialogflow sudah terhubung dan dia bisa mengenali intent yang saya ketikkan tadi.
dengan tujuannya mau cuti tanggal 23 Desember, alasannya liburan ya. Di sini ada pertanyaan sudah yakin mau cuti ya atau tidak gitu ya. Saya ketikkan iya. Nah, dia akan merespon sesuai dengan intent yang sudah di-define sebelumnya. Nah, di sini kalau diperhatiin kan orang bingung ya mau jawab apa ya. Mungkin secara common sense ya bisa aja jawab ya atau tidak. Tapi bisa aja kita kasih button ya. Contohnya kayak gini. Jadi di default, kita buka intent skill pengajuan cutinya. Nah, di bagian bawah ini ada di respon, ada Facebook Messenger. Diklik tabnya, kemudian pilih use response from default tab. Nah, dan kita tambahkan respon untuk Facebook, misalnya quick replies. Iya. Jadi teman-teman kalau pakai quick replies bisa nambahin beberapa suggestion nanti ya yang muncul di depan. Ini pencet enter aja untuk nambahin lebih dari satu ya. Kalau sudah jangan lupa di save. Oke, agent training complete. Sekarang kita coba lagi. Untuk mempercepat saya copy paste saja. Nah, bisa dilihat di sini. Dia ada button suggestion ya. Jadi orang nggak perlu ngetik, bisa klik, tapi masih bisa juga kalau diketik langsung ya. Misalnya ketik ya, sama juga responnya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi tadi saya coba contohkan implementasi dari desain percakapan yang sudah dibuat. Kebanyakan hanya copy paste ya, karena strukturnya sudah jelas. Kemudian juga integrasi dengan Facebook. Dan kita pakai salah satu rich message-nya dari Facebook namanya quick replies gitu, seperti ini ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan dulu ya. Ini ada yang tanya Dialogflow gratis atau berbayar. Ada gratis dan ada berbayar ya. Tapi menurut saya versi gratisnya udah cukup kalau untuk bikin simple chatbot ya. Jadi di sebelah kiri nih di sidebarnya Dialogflow itu ada tipe yang kita gunakan ya Dialogflow-nya. Ada standar nih kalau diklik klik upgrade nih ada kelihatan nih. Ada standar, enterprise sama enterprise plus. Jadi kalau dilihat versi standar sendiri sebenarnya dia udah punya unlimited usage. Ini macam-macam. Fiturnya juga udah banyak. Yang beda tuh biasanya antar pricing plans ini adalah kuotanya ya. Bisa dilihat di sini. Tapi menurut saya kalau dilihat di sini Enterprise Edition pun bisa dibilang masih cukup murah lah ya. Ya kecuali misalnya trafficnya udah gede banget, ya itu better bikin hosting sendiri sih. Hosting sendiri misalnya pakai alternatifnya namanya Rasa gitu. Rasa NLU ya. Itu lain hal lagi, itu lebih advance lagi ya. Jadi seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, report hasil percakapan disimpan di mana? Oke, reportnya sebenarnya ada di sini. Kembali ke menunya ya. Di sini ada menu training sama history dan analytics bahkan. Saya buka dulu yang history ya. Nah, jadi di history ini ada berbagai macam percakapan yang direkam. Bisa semua platform atau dari Facebook, bisa dipilih ya di sini. Ada percakapan yang memang
ketemu intentnya, ada yang misalnya tidak cocok, yang dia eksekusi default fallback intent gitu. Nah, di analytics juga seharusnya nanti bisa kelihatan gitu. Kalau misalnya interaksinya udah semakin banyak, ini datanya akan dipopulate, nanti akan kelihatan gitu. Ini nggak terlalu real time ya, jadi ada jeda waktu ini. Bisa dilihat di history. Oke, semoga menjawab ya. Oke, waktunya tinggal 20 menit lagi ya. Ini saya percepat ya. Jadi saya sudah siapkan chatbot yang finalnya. Jadi saya mulai jelaskan dari situ ya. Oke, ini versi finalnya setelah saya mengimplementasikan semua skill percakapannya yang udah di-define di sini, yang sudah didesain. Teman-teman bisa juga import chatbotnya karena saya sudah ekspor. Jadi teman-teman bisa mendapatkan hal yang sama yang saya punya di sini. Masuk ke menu option di gear sebelah kiri ini. Di sini ada menu export dan import. Nah, kalau teman-teman sudah clone atau download reponya, itu ada file zip namanya Dialogflow bunga chatbot HR ya. Ini sebenarnya tinggal restore aja sini. Saya contohin deh. Tadi saya udah bikin yang ini kan ya, bunga demo HR ya. Oke, ini kan tadi yang tadi dicontohkan ya implementasinya. Saya masuk ke menu export dan import, kemudian restore from zip. Ini bedanya restore sama import. Kalau restore dia akan mereplace existing ya, dihapus dulu, itu menambahkan. Hati-hati ya jadi ya. Ini saya restore. Oke, diklik aja filenya. Kemudian ketikkan restore untuk konfirmasi. Klik restore. Nah, ini tunggu beberapa saat ya. Oke, sudah selesai. Klik done. Oke, teman-teman di sini bisa lihat klik list intent semuanya sudah lengkap. Ini final chatbotnya. Semua teman-teman bisa import di akunnya masing-masing. Entitiesnya juga ada lebih dari satu ya tadi ya. Nih. Oke. Nah, sekarang mungkin saya lebih jelasin tentang bagaimana. Kalau tadi saya jelasin di sisi end user dengan Dialogflow-nya. Nah, saya sekarang mau jelasin dari Dialogflow ke fulfillment-nya, ke API sama ke database. Oke. Oke, saya ulang lagi. Jadi kalau tadi yang saya contohkan implementasinya itu adalah dari sisi end user dan Dialogflow, oke, integrasi dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan implementasi yang webhook atau fulfillment-nya ya. Jadi fulfillment ini diakses atau diproses oleh external API, di mana external API ini dia mengakses database gitu ya. Oke, saya tunjukin database-nya dulu. Teman-teman bisa open juga di masing-masing ya. Ada 3 table. Ada table employee. Di sini saya udah generate ya datanya. Teman-teman bisa generate ulang. Saya sudah sediakan toolsnya. Jadi kalau sudah download code-nya, itu di komponen database, saya sudah siapkan metode untuk generate employee dan generate employee review. Jadi teman-teman bisa bermain-main bebas di situ ya. Mau datanya misalnya 500, 1000 silakan. Nah, di sini saya pakai contoh generate 50 data, 50 data pegawai. Oke. Ada kode pegawainya, nama, PIN, status, informasi lainnya ada di sini. Dan yang penting adalah Facebook ID. Karena tadi requirementnya adalah kita mau pakai Facebook Messenger, artinya kita bisa dibilang vendor locking lah dalam kasus ini ya. Kita benar-benar mau pakai Facebook untuk interaksi antar pegawai dengan chatbotnya.
Nah, untuk perekaman data Facebook ID ini itu melalui proses verifikasi. Contohnya kayak gini. Oke, saya demokan yang untuk verifikasi ya. Jadi verifikasi ini adalah salah satu skill dari chatbotnya untuk memastikan bahwa memang pegawai yang bersangkutan sudah terverified ya untuk melakukan pengajuan cuti ataupun pengunduran diri ya. Nah, di sini saya bisa ketikkan verifikasi. Kemudian chatbot di sini menjawab berapa kode pegawai Anda dengan pertanyaan ya. Nah, kode pegawai ini teman-teman bisa lihat di table employees di kolom code, ini adalah kode pegawainya. Nah, misalnya ini saya set 0, 0 dulu ya, karena bekas demo sebelumnya. Kemudian saya save. Oke, misalnya saya mau verifikasi pakai pegawai yang King Dickens ya, misalnya. Jadi saya masukkan kodenya di sini. Terus ditanya sama chatbotnya, masukkan PIN yang diberikan oleh HR. PIN-nya adalah ini. Tapi saya coba asal dulu. Kayak gini. Bentar. Oke, chatbotnya bisa jawab ya. Dia sudah verify ke database bahwa verifikasi tidak berhasil. Pastikan kode pegawai dan PIN benar. Sekarang verifikasi ulang lagi. Kita copy paste kodenya dan PIN yang benar di sini. Oke, dia bisa sapa ya, welcome dengan nama pegawainya. Kemudian di sini ada informasi verifikasi berhasil dan sudah terhubung dengan Facebook ID. Ini kita refresh di database-nya. Nah, bisa kelihatan di sini Facebook ID-nya tersimpan ya. Nah, ini bisa terintegrasi seperti ini karena saya mengaktifkan enable webhook-nya. Nah, teman-teman bisa buka lagi di intent yang skill 1 verifikasi, ini bisa dibuka. Scroll ke paling bawah. Nah, ini awalnya biasanya disable seperti ini. Cuman kalau diaktifkan, dia akan muncul. Ini asalnya seperti ini. Kemudian saya klik untuk mengaktifkan webhook call. Nah, webhook call ini kemana? Lihat di halaman fulfillment ya. Dibuka fulfillmentnya. Nah, di sini bisa dilihat webhook diarahkan ke URL yang mana. Oke, di sini. Jadi kalau udah di copy paste, terus klik save di bawahnya. Nah, URL ini dari mana? Saya sudah mengaktifkan sebelumnya ngrok di sini yang saya arahkan ke localhost saya di port 3000. Jadi Node.js server di lokal saya itu bisa diakses secara public gitu. Nah, kalau kita pakai ngrok untuk testing seperti ini, kita bisa inspect setiap request dan responnya kayak gini. Misalnya saya clear dulu ya. Coba lagi verifikasi biar kelihatan. Sorry, salah. Oke. Oh ya, ini saya belum kasih tahu nih. Jadi kalau pernah
diverifikasi Facebook ID-nya, dia nggak akan verifikasi atau update database-nya lagi. Jadi udah keling seperti ini. Nah, ini bisa dilihat di inspect, di ngrok inspektornya, ada request dari Dialogflow. Di sini, ini post datanya, payloadnya, kemudian di bawah ada respon dari Node.js servernya di sini. Nah, kalau diperhatiin tadi kalau misalnya ada pesan, tadi kan saya udah aktifin enable webhook-nya ya. Intentnya cocok, webhook-nya on, dia akan panggil webhook URL yang tadi udah dimasukin, diterima sama external API, di mana external API itu adalah Node.js di server lokal. Kemudian di sini, sebentar saya tunjukin. Nah, di sini saya udah bikin intent mappingnya di code-nya. Jadi kalau misalnya nama intentnya skill 1 verifikasi, sudah ada handlernya, namanya verification handler. Ini akan ambil parameter employee code dan PIN yang tadi diketikin di depan. Nah, dia akan ambil employee code ini dan PIN-nya. Kemudian dia akan cek kalau misalnya request source-nya dari Facebook, dia akan ambil Facebook ID-nya. Setelah itu baru akses database untuk melakukan verifikasi gitu. Lakukan verifikasi, kemudian di sini bisa define responnya, welcome yang ini, dengan menyebutkan nama pegawainya di sini. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi integrasinya dari Dialogflow dengan webhook fulfillment-nya ya. Itu untuk verifikasi. Nah, terus kalau misalnya kita coba skill yang lain ya, saya tunjukin yang lain. Waktunya sudah sedikit lagi. Saya coba skill pemberhentian pegawai. Nah, di sini kan skenario-nya si chatbot bisa nge-push ya. Jadi kasih tahu pegawainya, kamu kena terminasi nih, gitu. Dari situ barulah dimulai kapan. Nah, contohnya kayak gini. Nah, jadi di Node.js-nya saya udah bikin metode untuk send push message-nya. Nah, di metode ini dia akan pakai API-nya Facebook. Page access token yang tadi itu dipakai di sini. Jadi kalau teman-teman tadi udah harusnya tadi di copy ya, tapi kita bisa generate lagi di sini. Nah, page access token ini itu dipakai untuk akses API. API-nya Facebook ya. Ini saya bisa kirim push message di sini. Ini saya kirim push, ini saya coba eksekusi. Langsung dulu. Oke, tadi saya coba kirim langsung dulu ya, nggak baca dari database untuk nunjukin dulu. Nah, kita bisa push message nih dari server ke Facebook. Nah, ini ketika push message ini kita nggak lewat Dialogflow, direct ke API-nya Facebook. Nah, di sini saya bikin 2 suggestion untuk diklik. Nah, teman-teman bisa baca di sini keterangan dari si chatbot
Maaf, saya ingin memberikan kabar yang tidak enak terkait dengan status kepegawaian Anda di perusahaan, dikarenakan ada beberapa kondisi perusahaan memutuskan untuk memberhentikan Anda misalnya. Nah, misalnya klik diskusi lebih lanjut. Oke, nah ini kenapa dia responnya seperti ini? Karena status pegawainya aktif, bukan terminate. Nah, sekarang saya pindahkan Facebook ID-nya ke pegawai yang statusnya terminate. Kemudian ini saya set null, ini saya tukar dulu. Oke. Nah, sekarang saya push lagi nih. Dapat lagi message-nya di sini. Kemudian klik diskusi lebih lanjut misalnya. Nah, kemudian si chatbot mulai menjelaskan nih, karena status pegawainya terminate. Ya, yang ini Orval itu dia statusnya terminate gitu. Di sini mulai terjadi percakapan. Nah, kalau dilihat dari desain percakapan, ini udah masuk dalam konteks termination. Nih, misalnya. Pegawai masih penasaran kenapa saya diberhentikan gitu. Nah, chatbot bisa jawab nih, dengan menimbang beberapa hal dari setiap pegawai yang diberhentikan, tentunya berat juga, ya, dan lain sebagainya ya teksnya. Tapi di sini bisa dilihat chatbot bisa kasih alasannya. Kenapa Anda diberhentikan misalnya? Pertama, atasan Anda tidak menyukai kinerja dan attitude Anda. Teman kerja Anda, terus yang jelek-jelek nilainya itu dikeluarin di sini. Ini dari mana datanya? Nah, employee ID 758 ya. Bisa dilihat di table reviews, data yang udah di-generate, employee ID 758. Nah, di sini skornya kecil-kecil nih. Apa sih yang direview? Kategorinya. Jadi ada boss review, peer review, attendance, dan sebagainya. Sama ada deskripsinya juga, plus skornya. Skornya ini sebenarnya dipakai dalam code untuk menentukan suatu logic ya, bisnis logic di dalamnya. Teman-teman bisa explore di codingnya. Nah, dia bisa seperti ini meresponnya. Sampai si chatbotnya jawab, kasih tahu namanya lagi, saya Bunga, mewakili manajemen. Mohon maaf karena kami harus mengambil keputusan seperti ini. Ini dalam kasus COVID ya, akibat dampak wabah virus COVID nih. Kemudian si pegawai tanya, apa kompensasinya gitu. Di sini dikasih tahu kompensasinya adalah mendapatkan 2 kali gaji besi. Terus pegawainya bilang mana cukup gitu ya. Dijawab lagi, mohon maaf, nilai kompensasi sudah ditentukan oleh manajemen dan bersifat mutlak. Pegawai masih penasaran, apa ada pilihan lain gitu kan. Oke, chatbot di sini jawab, jadi jika tidak ingin diberhentikan, ada opsi yang bisa dipertimbangkan oleh manajemen, yaitu opsi pemotongan gaji. Nah, di sini ada informasinya. Sekedar informasi, perkiraan besaran potongan gaji bisa mencapai 42%. Angka 42% itu diambil dari database. Kembali ke table employee. Ini yang Facebook ID-nya terhubung tadi ya, Orval. Ada pay cut percentage. Itu 42%. Sesuai ya, ini informasi di sini. Nah, di sini ditanya bagaimana, ya atau tidak. Oh, ini sorry, ada salah nama chatbot ya. Oke, misalnya dijawab, ya, sudah selesai percakapannya. Jadi, chatbot sudah merespon, baiklah, akan saya bantu informasikan ke pihak manajemen. Jadi seperti itu. Jadi kalau balik lagi ke arsitekturnya, tadi sudah didemokan ketika si chatbot itu bisa mengambil keputusan ya, bahwa si pegawai ini diberhentikan atau enggak pertama, dan kalau diberhentikan kenapa, alasannya juga sudah ada datanya, diambil dari database. Dan kalaupun ada opsi pay cut, dia juga sudah tahu angkanya berapa gitu. Nah, sebenarnya
Ini saya cerita aja, kayaknya udah nggak cukup waktunya. Di skill yang ketiga, pengunduran diri ini yang paling kompleks sebenarnya. Karena dia konteksnya banyak. Meskipun intentnya nggak sebanyak yang di pemberhentian pegawai ya. Cuman ini konteksnya di generate dari server Node.js-nya gitu, secara dinamis. Sampai dia bisa kasih tahu kalau misalnya pegawainya bagus ya, sesuai tadi tuh yang contoh, dia akan coba tahan pegawainya. Jadi jangan sampai resign, gimana caranya, dia akan keluarin summary-summary yang bagus dari hasil performa pegawainya. Oke, jadi tadi kita udah coba implementasiin percakapan beberapa skill chatbot ya. Jadi teman-teman bisa coba sendiri, itu fully working kok clone-nya ya, repositorinya. Oke, kita sampai kepada kesimpulan. Biasanya kesimpulan itu yang menenangkan ya, tapi ini saya mau kasih tahu dulu pahitnya. Kalau desain percakapan chatbot itu kompleks. Melatih chatbot untuk memahami percakapan juga kompleks. Ditambah lagi kalau ada integrasi dengan eksternal API, tambah kompleks. Jadi teman-teman harus banyak belajar. Ini hal yang sangat menarik ya, chatbot ini. Karena simplicity itu adalah suatu kompleksitas yang diselesaikan gitu ya, istilahnya gitu ya. Di sini ada beberapa referensi buku yang bisa teman-teman baca. Saya pun masih belajar, belajar dan belajar ya, banyak bukunya. Ada referensi komplement juga, bisa teman-teman lihat. Ini visual tentang entitas, tentang intent dan lain sebagainya. Oke, di sini ada sedikit quote dari Eva Dimitrova ya, seorang chatbot consultant. Jadi di sini dibilang kalau chatbot itu ya memang belum memiliki kepandaian seperti manusia ya, belum selevel lah kepandaiannya. Tapi chatbot itu bagus dalam mengotomatisasi tugas-tugas yang sederhana dan personalized. Oke. Dan satu lagi dari anonim saya lupa, good conversation design can hide a bad AI. Ini jelas banget untuk implementasi chatbot ya. Jadi kalau conversationnya desain percakapannya bagus, kalau misalnya AI di belakangnya nggak terlalu bagus, itu nggak kelihatan gitu. Oke. Tadi udah ada beberapa pertanyaan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Freddy atas presentasinya. Oke, karena tinggal 4 menit lagi ya. Eh, Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah join ke sesi kali ini. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan karena video ini nantinya akan ditayangkan juga di YouTube. Cuman waktunya kapan nanti akan kita informasikan lebih lanjut.